Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara wa wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang bertakwa, ayo hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Kampung Bogor. Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin bertepatan pada tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 4 Juli 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat dengan segala rangkaiannya, kami selaku pengurus Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Sero ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Puji syukur patutlah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin yang insya Allah dipenuhi dengan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ilal nur wa minal dhalalati ilal huda. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama kami sampaikan adalah laporan pemasukan uang pada Jumat yang lalu. Loket Jumat mendapat Rp700.000, sedekah jariyah mendapat Rp900.000. Yang kedua, telah kami terima infak sedekah dan jariyah serta uang sholawat. Yang pertama, uang sholawat yang pahalanya untuk almarhum Ananda Ustadz Syamsurijal bin Bapak Haji Muhyiddin sebesar Rp2 juta. Yang kedua, sedekah jariyah dari hamba Allah Rp500.000 yang pahalanya untuk almarhum Almarhumlah Bapak Kiai Haji Ahmad Muhyiddin bin almarhum Wah Haji Muntaha. Yang kedua, almarhum Wah Haji Muntaha bin almarhum Wahinean. Yang ketiga, almarhumah Nenenda Hajar Robi'ah binti almarhum Wasafi.
dari saudara Iqbal Rp300.000 yang pahalanya untuk almarhum Saifullah binti Bapak Muhammad Nasir. Dari Bapak Haji Murahmat Wangket Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum Wadogol bin almarhum Mimin, dua almarhumah Nenek Jemrit binti almarhum Mola, dan almarhum Bapak Murji bin Sumar. Hamba Allah Rp50.000 yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Ramek binti Pulana, dua almarhum Watolok bin Pulan, tiga almarhum Wanalid bin Pulan, empat almarhumah Wasijo binti Pulana. Dari Ibu Asiah Rp300.000 yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Layar bin Rinan, dua almarhumah Ibu Hajah Sama binti Lean, tiga almarhum Bapak Haji Mursalim bin Haji Gaot, empat almarhumah Ibu Hajah Sias binti Syafiq, lima almarhum Bapak Abu Usman bin almarhum Haji Layar, enam almarhumah Ibu Asmani binti almarhum Haji Layar, dan almarhumah Ani Rasni binti almarhum Bapak Haji Mursalim. Hadirin jamaah sekalian, itulah sedekah jariyah serta uang salawat yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga infak sedekah dan jariyah serta uang salawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mari kita kirimkan suratul Fatihah yang kita niatkan dengan ikhlas untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, wabil khusus para almarhumin wal marhumat yang telah saya sebutkan tadi. Semoga dengan bacaan dan kiriman Fatihah kita, para almarhumin wal marhumat yang telah mendahului kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima semua amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Melalui suratul Fatihah pula, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita, senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Allah berikan kita kesehatan, panjang umur dalam taat Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita rizki yang banyak hal serta barokah untuk modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hamba Allah yang tadi telah menginfakkan untuk didoakan agar disembuhkan dari penyakitnya. Semoga jamaah atau keluarga kita yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna sehingga tidak meninggalkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hadirin jamaah sekalian, informasinya karena ini sudah masuk kita pada bulan Muharram, artinya tinggal kurang lebih 70 hari dari sekarang. Kami mewakili dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW mengajak kepada para jamaah dan masyarakat Kampung Bogor. Tadi di depan udah ada yang nyebar amplop ya. Itu dari panitia. Sekiranya jamaah memiliki keluasan rezeki, sudi kiranya mengisi amplop tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 September 2025, tepatnya tanggal 23 Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan peringatan Maulid tersebut kurang lebihnya membutuhkan dana 98.200.000 rupiah. Oleh karenanya kepada para jamaah dan masyarakat Kampung Bogor umumnya, jika memiliki keluasan rezeki pada setiap Jumatnya, panitia menyebarkan amplop untuk pelaksanaan kegiatan Maulid tersebut. Yang terakhir, petugas sholat Jumat yang bertindak sebagai muadzin, yaitu Al-Ustaz Muhammad Said Kutub SPDI, Bilal Al-Ustaz MUI, untuk khotib sekaligus imam insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Latif Muntaha SI. Untuk pengajian malam Selasa esok insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Satiri Matrais LCMA. Hadirin jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدا رسول الله.
rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fa huwa wahdah ghaffaruz dzunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu biyadihi maqalidus samawati wal ardh yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imamul muttaqin as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumid. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu jalla dzikruhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Rawahu Bukhari. Wa qala fi hadisin akhar, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsan ilaih wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusab ilaih. Rawahu Majah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimahullah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sekaligus nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan siang hari ini di awal tahun baru Hijriah 1440 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu berhari raya Mingguan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawakan umatnya min az-zulumati ila an-nur. Saudara-saudara hadirin berbahagia, izinkan khatib menyampaikan tema khutbah sederhana saja pada siang hari ini, yaitu berbuat baik kepada para aitam. Saudara-saudara hadirin berbahagia, di dalam sebuah kitab klasik yang berjudul Irsyadul Ibad
ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Di penutup bab Az-Zulmi pada halaman 172 dan seterusnya, di sana terdapat banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang mengurus anak yatim sekaligus berbuat baik kepada mereka. Ikhwatal iman rahimahullah, siapa, pertanyaannya, siapa yang menyuruh kita untuk berbelas kasih kepada anak yatim? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau di bulan Muharram itu identik dengan Lebaran anak yatim, apakah ada dasarnya, saudara-saudara? Jawabannya, di dalam kitab tersebut berarti ada. Cuma istilah aitam memang di dalam istilah Islam kita tidak dapat, tetapi itu di Indonesia yang barangkali dirayakan. Ini semua kembali kepada sejarah bagaimana cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dibunuh yang bernama Husain Karbala. Khatib tidak akan menceritakan itu semua, saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimahullah, kalau ada pertanyaan siapa yang menyuruh kita untuk mengasihani anak yatim itu, jawabannya simpel, singkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Di dalam muqaddimah ayat surat Al-Baqarah ayat 83 bisa kita buka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Allah berfirman, kata Allah, setelah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak boleh menyekutukannya sedikit pun, lalu yang kedua, kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang. Yang ketiga, saudara-saudara, kita berbuat baik kepada karib kerabat kita. Dan yang keempat yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan yang kelima terakhir, baru kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepada orang miskin. Jadi miskin setelah yatim, saudara-saudara. Didahulukan yatim dulu, baru miskin. Kenapa Allah bilang wal yatama baru wal masakin, tidak wal masakin baru wal yatama? Tidak demikian. Ini saudara-saudara, karena yatim itu adalah masih punya miskin itu masih punya orang tua, saudara-saudara. Sementara yatim mereka sudah tidak punya ayah. Itu perbedaannya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, saudara-saudara,
Kalau anak yatim itu sudah tidak punya orang tua, walaupun misalnya peninggalannya begitu banyak, tapi ini saudara-saudara tidak bisa tergantikan yang menjadikan ayahnya. Dan juga karena belum ada ayah penggantinya, maka saudara-saudara, yatim itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata orang saudara-saudara, yatim itu emaknya sudah nggak ada, bahkan sudah ada yang menikahi sekalipun, tetap saja ayah yang baru itu bukan ayah kandungnya, tetapi itu namanya ayah sambung, saudara. Bahkan kadang-kadang ayah yang baru ini saudara-saudara bisa jadi mau menikahi si emak yatim itu, tapi tidak mau mengurus anak-anaknya, hanya mau menikahi si emak yang yatim itu, saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini kenapa? Karena ayah sambung itu saudara-saudara bukan ayah kandung. Berbeda antara ayah kandung dengan ayah sambung, saudara-saudara. Maka Al-Quran menjelaskan, bahkan mendahulukan kata wal yatama daripada kata wal masakin. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi jelaskan, man ala salasatan min aitam, siapa saja yang mau ngurus, baik memberikan penghidupan bahkan pendidikannya saudara-saudara, 3 anak yatim, kata Nabi, kana kaman qoma lailahu wa somanaha, pahalanya sama seperti orang yang beribadah di malam hari, berpuasa di siang hari, wa goda wa roha syahiran sayfahu fisabilillah, bahkan pahalanya sama seperti orang berangkat pagi sampai sore sambil membawa pedang berjuang di jalan Allah, katakanlah ke Palestina, pahalanya sebesar itu, saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waswata qalbi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai obat, cara agar hati kita yang keras bisa lembut, bisa lunak. Ketika sahabat bertanya di hadapan Rasulullah SAW, jawab beliau adalah singkat, bagaimana cara melembutkan hati yang keras ini, saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau hati keras biasanya dinasihati tidak mau mendengar, diajak kebaikan tidak mau, diajak mengaji besok, bulan depan, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa jawaban Rasul ketika ditanya bagaimana cara melembutkan hati bagi orang yang hatinya keras? Jawaban Nabi simpel saja, saudara-saudara, imsah ra'sal yatim, usap-usap kepala anak yatim.
Ini saudara-saudara hanya mengusap kepala anak yatim ini mampu melunakkan hati kita yang barangkali sampai saat ini hati kita masih belum sempurna kekerasannya, kelembutannya. Nah, untuk melembutkan itu semua saudara-saudara, maka kita harus banyak-banyak mengusap kepala anak yatim. Semakin kita banyak mengusap kepala anak yatim, maka akan semakin lembut hati. Ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi janjikan di dalam riwayat Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan bersama orang-orang yang mengurus anak yatim nanti berada di surga. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya dengan dua jari, antara jari telunjuk dengan jari telunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menyantuni anak yatim semampu kita. Dan kita mudah-mudahan kelak di akhirat nanti akan berdampingan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak nanti, saudara-saudara. Mudah-mudahan juga anak-anak yatim kelak akan menjadi orang-orang besar, akan menjadi orang-orang yang berilmu, tentu dengan pendidikan yang baik, dengan pengurusan yang baik dari ibu dari yatim tersebut, saudara-saudara. Nabi saja adalah seorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara-saudara. Bahkan sahabat yang paling dekat dengan beliau, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari beliau, Abdurrahman bin Sakhr, yang kita kenal dengan Abu Hurairah, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara-saudara. Sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah juga dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimahullah, imam kita Al-Imam Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara-saudara. Ahmad bin Hanbal juga dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara-saudara. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari, dilahirkan dalam keadaan yatim. Sampai Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, saudara-saudara, itu mereka semua dilahirkan dalam keadaan yatim. Tetapi mereka semua adalah ulama-ulama besar, sahabat kibar yang telah mencerahkan dunia dari timur sampai barat. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan manfaatnya. Wa iyyakum bima fihi min al-ayati al-hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdur rasul imamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatihi yusabbihu bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika wa radallahu 'an khulafa'il arba'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an as-sittatil baqin min al-'ashrah
وعن آل بيته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله عباد الله منا عليكم بالعمل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد صلوا صفوفكم فإن البسمة الصفوف من تمام الصلاة. صلوا واعتدلوا رحمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa astaghfirullahi alayya wa jami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa astaghfirullahi alayya ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا آمين. إلهنا الكريم الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا
في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا آمين. ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا رحمته ولا ميتا إلا ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا يتيما إلا شفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian telah kita ikuti bersama pelaksanaan kegiatan masjid sholat Jumat di Masjid Jami'ul Mujahidin Jumat 4 Juli 2025 atau 8 Muharram 14. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum.